Halo semuanya, Pasca di sini dan kembali lagi di video saya yang ala kadarnya, no edit no cut. Sebenarnya saya pesimis sih awalnya. Saya membuat konten ini bakal ada yang nonton, namun saya kaget dalam 4 hari ini saya membuat video ada yang nonton guys ternyata. Karena saya nggak share loh, saya nggak share video ini ke siapapun karena saya nggak punya sosial media juga kan. Ada 141 yang nonton, yang mungkin 20 diantaranya itu memang aku akan nonton ulang-ulang 20 kali. Ya mungkin ada 120-an atau 111-an gitu yang nonton. Terima kasih, dan subscriber saya bertambah 2. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Jadi itu penyemangat buat aku untuk buat konten lagi. Ada juga yang komen 2 orang, Bang Amin Syarifuddin dan juga nama akunnya Garda Nasional. Terima kasih kepada Mas Amin dan Bang Nasional. Saya nggak tahu nama abang siapa ya, jadi saya bilang Bang Nasional aja, yang memberikan komen yang menyemangat untuk saya membuat konten. Ya saya optimis, ternyata saya masih memiliki views. Sebenarnya video ini saya tujukan kepada diri saya juga sebenarnya, karena saya akan menghadapi pengumuman CPNS ya. Sedikit konteks, saya seorang pria yang biasa-biasa saja, yang berumur 21 memasuki 22 tahun April nanti. Saya baru saja resign dari salah satu perusahaan, anak perusahaan milik negara dengan tidak memiliki pekerjaan lainnya. Ya, saya pengangguran. Namun ya memang saya ingin beralih untuk mencari penghasilan lebih, mencari peruntungan untuk mendapatkan penghasilan bukan dengan jalur sebagai pegawai. Saya ingin mencari penghasilan dari jalur tersebut. Dan sedikit konteks juga yang belum saya ceritakan, saya mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN, dan saat ini saya sudah mengikuti tes seleksi kompetensi bidang SKB. Jadi ada 2 tes, SKD, SKB, dan saya lolos dari SKD di posisi kelima dari 18 orang yang lanjut ke tes SKB. Dan kalau dari formasi yang saya daftar, ada 6 kuota yang bakalan diterima nanti. Ini dalam minggu ini dari tanggal 5 sampai 12 nanti kan ada pengumuman CASN, dan ini video dikhususkan untuk apabila saya ataupun teman-teman yang belum lolos dalam seleksi CASN tahun ini ya. Bukan gagal, gak ada bilang gagal guys. Jadi yang pertama yang pengen saya pesankan, dan ini sebenarnya sudah saya pikirkan sih dan it works to me. Yang pertama itu jangan menyesal atau jangan kecewa, kayak aduh kenapa aku kurang belajar, ataupun aduh apakah aku bodoh daripada teman-teman yang lolos, seperti itu. Sebenarnya tidak demikian ya guys. Karena kalau kita berpikir lebih dalam, kita daftar itu bukan daftar untuk kita kita lebih pintar daripada yang lain, kita ini unggulan, kita nomor 1, kita pintar secara pemikiran kita pintar secara soal SKD dan SKB, kita paham soal materi ini. Dunia kerja tidak seperti itu guys. Apalagi untuk fresh graduate yang baru lulus dari perkuliahan, dunia kerja tidak seperti itu.
Tahu nggak apa yang paling sulit dari PNS ini? Apakah masuknya ataupun kerja di dalamnya? Tahu yang paling sulit dari PNS ini adalah keluarnya. Kita bakalan sulit sekali untuk keluar. Kalau mungkin kalian berkata kepada saya bilang, oh gampang kok, kita tinggal surat pengunduran diri terus keluar. Tidak segampang itu guys. Tidak sesederhana itu. Jikalau memang kita tidak cocok dengan lingkungannya, kita tidak cocok dengan pekerjaannya, namun kita sudah berseragam coklat, kita sudah menggunakan seragam dinas dan dilihat oleh tetangga dan juga apalagi saudara-saudara kita ataupun keluarga kita melihat kita, wah kamu sudah PNS gitu kan, kalian sukses gitu, sudah dinilai, oh kalian hebat. Seperti, percaya atau tidak, kalau memang kalian pengen keluar, itu bakalan sangat sulit, bahkan saya rasa sangat amat sulit untuk saat itu. Banyak faktor yang mengerucut kepada saudara, kayak aduh nanti apa ya, kayak mungkin seperti saya ini kan. Saya mohon resign dan pandangannya beda, karena apa ya, orang nggak mau, pada dasarnya manusia itu, khususnya Indonesia ya mungkin ya, ya tidak mau melihat adanya penurunan seperti itu ya. Kayak misalnya kita yang dilihat seperti orang yang berseragam, tiba-tiba kita pengen resign, terus kita pindah ke pegawai swasta. Wah itu pressure-nya itu bakalan sangat kuat, dan pressure itulah yang membuat kita susah untuk resign sebenarnya. Dan kalau memang untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk masuk di dalam CASN, menjadi ASN untuk kesempatan yang tesnya 2024, pengumumannya Januari ini 2025, percayalah CASN itu mungkin sekitar 4-5 bulan lagi bakalan dibuka kok. Jadi apalagi mungkin yang nilai SKD-nya masih tinggi, yang ngerasa nilai SKD-nya masih mumpuni, ya kalian bisa fokus aja ke SKB. Yo, palingnya nanti dibuka 5 bulan lagi kok. Terus juga di SKB di posisi yang sama, bang soalnya juga pasti gabungan dari unit-unit itu, dari formasi-formasi itu kan. Jadi sebenarnya jangan sampai kecewa, dan juga jangan mengira bahwa yang lolos itu dia yang pintar, dia yang terbaik, dan juga dia yang di atas, dia lebih di atas daripada kita. Enggak kayak gitu guys. Karena memang pegawai negeri sipil itu mendapatkan kepastian tunjangan, dan juga dibilang keamanan. Kalau kita mau kerjanya biasa saja, kita bakalan mendapatkan penghasilan segitu. Namun kan ada batasan-batasan yang harus kita, aturan mainnya, ada aturan-aturan main yang harus kita penuhi, seperti bagaimana waktu kita yang kita luangkan atau kita berikan kepada instansi, dan juga dari tata cara kita, perilaku kita di masyarakat, karena kita berstatus atau kita di pundak kita ada nama pegawai negeri sipil, dan juga bagaimana kita bisa hidup di berbagai derajat ataupun kriteria sosial di masyarakat. Kita harus beradaptasi dengan itu, dan juga kehidupan di kantor juga. Saya tahu bagaimana kehidupan di kantor itu, dunia kerja di kantor itu sebenarnya sangat penuh tekanan dan juga penuh dengan target dan ekspektasi. Banyak hal di dalamnya. Namun yang ingin saya pesankan kepada teman-teman yang belum kesempatannya di lolos untuk di CASN tahun ini, perjalanan ini bukan akhir, masih banyak hal lain lagi yang bisa kalian dapatkan dari hidup ini. Karena dunia kerja tidak sesimpel mengerjakan tes di depan komputer seperti itu. Jadi masih banyak kesempatan, masih banyak peluang.
bahkan peluangnya lebih besar. Untuk penghasilan jauh masih banyak peluang penghasilan lebih besar. Masih banyak penghasilan lebih besar dengan waktu yang kalian persembahkan, waktu yang kalian tukar dengan instansi kalian dengan waktu segitu kalian bisa menghasilkan jauh lebih besar daripada itu bisa. Karena apakah kalian mau bekerja